Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Deswari, saya dari UPT SDN 003 Muara Uwai, CGP Angkatan 6. Nah, kali ini kita akan membahas modul 1.1A8 yang bertemakan koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pertanyaan yang menjadi titik fokus pembahasan atau stimulus pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, perubahan pemikiran dan perilaku setelah mempelajari modul Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, yang segera nantinya akan saya lakukan atau saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembahasan pertama, apa sih yang saya percaya sebelum mempelajari modul 1.1? Saya mempercayai bahwa guru kurang memahami karakteristik setiap siswa. Masih kesulitan untuk mendesain pembelajaran yang berpusat pada siswa, hanya berpusat pada guru saja. Lalu pembelajaran hanya fokus pada ketercapaian KKM dengan mengutamakan perkembangan kognitif, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana sih keberhasilan proses pembelajaran yang sudah berjalan. Rendahnya motivasi siswa sehingga mereka pasif dalam proses pembelajaran. Suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru. Saya juga sering memberikan materi untuk menuntaskan target tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat siswa, sehingga dapat membuatnya tertekan dalam belajar. Saya juga jarang melakukan refleksi terkait pembelajaran, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran anak. Kurangnya kedekatan secara emosional dengan siswa, penanaman nilai-nilai karakter kurang terbangun dengan baik. Dalam pengkondisian kelas, masih seringnya melakukan ancaman dan hukuman agar siswa disiplin dalam pembelajaran dan tanggung jawab. Saya juga berasumsi bahwa hasil akhir adalah segalanya tanpa melihat proses siswa dalam belajar. Yang kedua adalah perubahan pemikiran dan perilaku setelah mempelajari modul Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mengikuti pendidik guru penggerak angkatan 6 ini, banyak belajar dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Secara garis besar, ada 3 yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pendidikan kemerdekaan. Pendidikan yang memerdekakan membuat siswa belajar tanpa tekanan. Mereka mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang audiovisual, ada yang visual, atau ada yang bisa keduanya. Nah, tugas kita sebagai guru yaitu mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar anak yang beragam. Yang selanjutnya adalah pendidik kodrat alam dan kodrat zaman. Saya semakin sadar bahwa setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kemampuan dan bakat minat mereka juga pun masing-masing tidak ada yang sama. Tidak dipungkiri juga mereka mempunyai kekurangannya masing-masing. Namun, kita sebagai guru yakin dan percaya bahwa dengan memberikan kepercayaan, arahan, dan mengeksplor lebih jauh, maka potensi anak dapat muncul dan mencapai tingkat ini. Dan yang terakhir adalah pendidikan yang menuntun. Sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk diikuti oleh siswa. Guru harus mampu menuntun siswa sesuai bakat, minat, dan kemampuan anak-anak. Oleh sebab itu, saya berusaha untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, apalagi pada tingkat anak sekolah dasar yang memang masanya bermain-main dan mengembangkan potensinya. Guru itu sebagai role model yang akan selalu dilihat dan ditiru oleh siswa, baik dari perkataan sampai pada perbuatan kita. Untuk itu, guru harus menjadi teladan yang baik bagi siswa yang dalam penanaman budi pekerti, serta menjadi pendidik yang ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan teturi handayani. Dan pertanyaan terakhir adalah, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah
menerapkan strategi, metode, model, teknik belajar yang sesuai dengan karakteristik siswa. Dan juga harus menyenangkan dan tidak membuat bosan. Lalu mengetahui hambatan dan kemajuan siswa dalam belajar agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, menyenangkan, inovatif, kreatif, dan aktif. Lalu pembelajaran yang sesuai dengan kodrat dan zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan desain pembelajaran yang ada permainan sehingga suasana kelas menyenangkan dan belajar sambil bermain akan membuat anak menjadi senang. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan pada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya, agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif mereka. Lalu, menerapkan pembelajaran sistem AMONG, pendidikan yang menuntun, bukan yang menuntut. Kita sebagai guru berperan AMONG dalam penerapannya di kelas sesuai pengajaran dan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola, ASI, ASU, dan ASA. Dan yang terakhir, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Penting kita terapkan pada anak-anak saat ini, mengingat perkembangan iptek banyak sekali anak-anak hilang nilai-nilai budayanya. Saya sebagai guru berusaha menerapkan materi terhadap kehidupan sehari-hari, seperti menerapkan Batobo yang ada di tempat daerah saya, yang mana Botobo ini adalah kerjasama, gotong royong, piket kelas. Nah, di foto tersebut adalah sebagai contoh penerapan Batobo yang ada di sekolah saya, yang mana anak-anak sedang bergotong royong dalam mengkreasikan kelas untuk memperingati 17-an Agustusan. Nah, kesimpulan dari materi kali ini adalah pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang kedua, bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti. Anak harus mengenal kearifan lokal dan budayanya, lalu pendidikan sejatinya berhamba pada anak. Jangan lupa subscribe dan terima kasih telah menonton. Thanks for watching.